wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah Bapak Ibu dan adik semua, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan dini wal dunya wal akhirah, atas urusan agama kita, atas urusan dunia kita, dan juga atas urusan akhirat kita. Salam dan salam semoga tercurah di Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di sini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Karena kalau kita dipanggil ke makam Rasulullah, maka kita pun akan diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ini adalah suatu kesempatan kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah kita itu akan dipanggil oleh Rasulullah untuk berziarah ke makam beliau. Karena saya sendiri pada saat saya masih bujang atau sudah punya istri umur 35 tahun, saya tuh mendapat ijazah dari kakak ipar saya. Kamu pengen pergi haji? Ya. Caranya gimana? Karena di tempat kami bekerja, seperti Pak Nunung juga, itu ada tes haji, seleksi haji. Dan berpesan kepada saya, perbanyaklah baca sholawat. Dan alhamdulillah saya umur 38 tahun mendapat hadiah dari tempat perusahaan saya untuk melaksanakan ibadah haji. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW setempat, para pengurusnya dan juga pengurus pengajian di daerah sini, yang semoga Allah memberikan kemudahan ridho darinya untuk melaksanakan acara ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebenarnya saya diundang oleh Pak Nunung ini kemarin sore, hari Jumat sore. Dia bilang ke saya, Pak Irbabu, bisa nggak ngisi ke tempat saya? Ngisi acara apa? Halal bihalal. Waduh, pertama kali saya bilang, waduh, kok bisa nyuruh saya gitu. Padahal saya sendiri bukanlah seseorang yang hariannya itu untuk mengisi tausiah. Hanya sekedarnya kalau ada waktu kosong, saya isi di tempat haji saya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ada 4 perkara yang ini sekalian, karena ada hubungannya halal bihalal, ada 4 perkara yang kamu lakukan sebelum kamu tidur. Ada 4 perkara yang diwasiatkan Rasulullah kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk dilakukan sebelum tidur. Apa itu? Yang pertama, kamu jangan tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, janganlah kamu tidur sebelum kamu mendapatkan pertolongan dari nabi-nabi dan juga dariku. Yang kedua. Terus yang ketiga, janganlah kamu tidur sebelum mendapatkan ridho dari orang seluruh alam. Yang keempat, janganlah kamu tidur sebelum pergi haji dan umrah. Ada yang tahu nggak 4 perkara ini? Anak-anak, ada yang tahu nggak? Amalan pertama yang dipesankan oleh Rasulullah kepada istri Aisyah, yaitu menghatamkan
Al-Quran sebelum tidur? Yang bisa jawab silakan tunjuk jari, anak-anak. Ada yang tahu? Ini ada hadiahnya. Ayo cepat. 1, 2, 3. Ayo siapa yang bisa? Nanti tak kasih tahu. Tapi kalau udah kasih tahu, dia tak simpan lagi. Ayo, ayo silakan anak-anak dulu. Kasih tahu aja anaknya. Ayo. Ada yang tahu? Anak-anak, ayo. Kan nggak kasih tahu cara bacanya juga. Al-Fatihah. Ada lagi? Masih belum betul. Ya. Aisyah radhiyallahu anha pada saat beliau menerima pesan ini, beliau terbengong, lalu berlutut pada dirinya sendiri dan menunggu saat itu Rasulullah sedang menyelesaikan sholatnya. Kemudian setelah selesai Rasulullah berdiri mendampingi Aisyah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku, mana mungkin aku melakukan hal tersebut untuk dalam waktu yang singkat. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum. Lalu beliau menjawab, kamu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Tadi yang maju siapa tadi? Sini, silakan baca surah Al-Fatihah. Al-Ikhlasnya seperti apa? Ayo sini. Subhanallah, hafal, mantap. Itu baru sekali, tambah 2 kali ya, nanti biar khatam Al-Quran. Ya, jadi baca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali itu sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Itu yang dijawab oleh Rasulullah kepada istri sambil tersenyum. Kamu harus membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali untuk mengkhatamkan Al-Quran. Nah, cuman bacaan surat Al-Ikhlas itu kan kita semuanya sudah hafal. Saya perlu sedikit sama-sama kita baca surah Al-Ikhlas. Bagaimana sih membaca surah Al-Ikhlas itu yang benar? Terkadang gini, pada saat kita tahlilan ya kan, itu kan rata-rata kalau baca dulunya itu kan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Benar apa salah? Benar apa salah? Kurang benar. Karena dibaca wasal semua, huruf akhirnya tidak ada yang dibaca. Ya. Yang benar gimana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan sama-sama. Diulangi lagi ya, karena ada huruf-hurufnya yang tidak terbaca, huruf dal. Kalau membaca huruf dal yang mati harus begini. Qul huwallahu ahad, ahad harus ada d-nya.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, diulangi lagi, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah 2 kali. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah menghatamkan 1 Al-Qur'an. Terus yang kedua apa? Mendapatkan ridho kepada orang seluruh alam. Ada tahu yang jawabannya? Ada tahu jawabannya? Ada tahu jawabannya? Ini ada lagi kalau nggak salah. Udah saya siapin. Siapa yang bisa? Silakan. Ibu-ibu boleh, bapak-bapak juga boleh. Ini ada lumayan buat jajan siomay. Ayo sini ibu. Qul huwallahu ahad artinya katakanlah Tuhan itu satu. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak ditelantarkan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya orang itu ridho kepada kita? Ada satu, tapi itu belum jawabannya, itu artinya surah Al-Ikhlas. Ayo siapa yang bisa silakan. Ini masih ada di saya, kalau enggak saya masukin ke kantong saya lagi. Nah, saya orang Jepara tapi bicara naon doang. Udah silakan. Bismillah. Jangan main. Kita memaafkan, yaitu dengan cara membaca istighfar kepada orang yang kita, semua orang yang kita tahu dan tidak tahu. Monggo ibu. Alhamdulillah. Jadi kita membaca istighfar untuk semua orang. Bacanya gimana? Astaghfirullahaladzim wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Itu yang pertama tadi menghafalkan Al-Quran. Yang kedua tadi apa? Membuat orang ridho kepada kita, yaitu saling memaafkan. Nah, di acara ini adalah acara halal bihalal. Kita sudah 2 tahun mungkin tidak pulang kampung ya, untuk bersua dengan sanak saudara yang di kampung. Sebenarnya yang dilakukan pada saat mudik itu adalah acara untuk menghalalkan atau meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Sebenarnya kalau pada saat pulang kampung sungkem pada orang tua kita maupun kepada sanak saudara, kita itu mengakui kesalahan kita. Coba tanya mamamu. Ya, pada saat sungkem biasanya bicaranya apa, Bu? Pak, Bu, saya minta ampun Pak ya, Bu. Saya minta diikhlaskan, saya banyak salah, saya mungkin selama ini perbuatan saya itu membuat orang
ibu bapak itu tidak ego dengan saya. Untuk itu sangat mohon untuk dimaafkan dan mendapatkan keikhlasan dari bapak itu. Kemudian orang tuanya juga sama, biar nang waktu yang kesalahan, orang tua itu banyak salahnya, mau tambah umur, kadang-kadang lalinan ya, kadang-kadang lupaan, bukan makan dia bilang belum makan ya kan ya. Dan anaknya begitu aja gitu. Orang begitu transfer katanya nggak ada duit, ya emang nggak ada orang jualan untuk transfer kan gitu. Maka orang tua kita itu seperti itu. Jadi kita perlu memohon ampun kepada orang tua kita. Nah ini tradisi yang dibuat oleh pendahulu kita, sesepuh kita yang terdahulu dengan adanya acara mudik untuk segera mengharapkan halal dengan sanak saudara yang ada di sana. Sebenarnya itu tujuan akhirnya, karena kita menghalalkan semua hak hakam atas diri kita dan orang lain. Yang kedua, ada 4 tadi, ada 2 lagi. Yang kedua adalah agak sulit sedikit ini, yaitu kita mendapatkan syafaat atas nabi yang terdahulu dan baru. Bagaimana caranya? Kita mendapatkan pertolongan pada saat yaumul ba'ats, yaumul mahsyar oleh para nabi yang terdahulu dan juga oleh Rasulullah. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Baca sholawat atas nabi. Sallu alayya wa ala ali wa ala ashabihi minan nabiyyin wa sahabat. Itu adalah jawaban yang ketiga. Sebelum kita tidur, kita dianjurkan untuk membaca sholawat terlebih dahulu. Nanti yang terakhir ya, tadi apa tadi? Sebelum tidur kita berhaji dan berumrah. Ya, bagaimana caranya? Supaya kita ini sebelum tidur itu sudah melaksanakan haji dan umrah. Rasulullah itu pesannya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Apa coba? Ada yang tahu? Ayo yang tahu. Saya turun. Aku mau naik. Jangan. Ya betul. Sebelum tidur kita baca tasbih sebanyak 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita sudah sama dengan kita pahalanya, yaitu pergi haji dan umrah. Masih kaum muslimin jamaah di masjid apa namanya? Di RT Gandasari ya, Kelurahan Gandasari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita rata-rata ini umurnya sudah hampir rata-rata di pada umur 40 ya. Pada umur 40 sehingga kita ini perlu mempersiapkan diri. Jangan duit saja yang dipikirin, tapi persiapkanlah keturunan kita, diri kita untuk beramal soleh. Kita ini dilahirkan di bumi ini atas perantara yaitu orang tua kita, ibu kita yang mengandung kita sebanyak selama 40 hari dalam kandungan dari nutfah terus menjadi alaqah kemudian menjadi itu selama kurang lebih sampai disapih dalam susuan yaitu selama 2 tahun. Nah, itulah perjuangan yang berat untuk kita, maka untuk itu kita selalu mendoakan dan minta pertolongan, memintakan ampun kepada orang tua kita. Itu adalah sebagai anak yang soleh kita harus selalu mendoakan kepada orang tua kita. Dan juga mempersiapkan kepada anak-anak kita. Jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 bahwasanya pada akhirnya orang yang sudah mencapai umur 40 tahun itu harus mempersiapkan diri bahwasanya kita dilahirkan dari ibu yang sedang mengandung dengan susah payahan, dan kemudian kita harus memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala segala kesalahan
dan juga kita mendoakan kepada anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Khususnya ibu-ibu nih, jangan sampai kita ini kelewatan dalam memarahi anak kita, ya sampai bilang setan tuh atau anak susah dikasih tahu gitu. Saya punya cerita yang sangat bagus. Mau tahu nggak? Adik-adik mau tahu nggak cerita saya? Nggak mau ya? Nggak mau ya udah. Harus saya pulang. Oh mau, iya ya. Jadi gini, di Arab Saudi ada seorang ibu yang mempunyai anak itu bandelnya minta ampun. Bandelnya kalau anak kita itu kan cuma kalau suruh mandi susah ya, teriak-teriak main bola nggak mau, nggak mau pulang-pulang atau main layangan nggak mau pulang-pulang. Ya dia ya, kalau main layangan nggak mau pulang ya. Iya kalau nggak belum maghrib nggak mau pulang ya. Sampai isya ya. Ayo ya nggak apa-apa. Nah itu di Arab Saudi ada seorang ibu mempunyai anak. Anaknya itu bandelnya minta ampun. Jadi sukanya orang Saudi kalau bertamu itu kan biasanya memberikan jamuan atau makanan. Dengerin ini, dengerin ini ibu nih. Itu anak kecil itu hidangan udah siap, tamunya udah datang. Kalau di Arab Saudi itu, di Saudi Arabia itu tanahnya itu pasir, padang pasir. Dia ambil pasir, dia taburin ke makanan yang udah disiapin. Itu ibunya jendelnya minta apa itu? Itu anak kurang ajar banget itu. Tapi ibunya masih nyumpahin. Saya sumpahin kamu, wallahi demi Allah kamu akan menjadi imam Masjid Haramain. Dijumpainya seperti itu. Tahu nggak siapa beliau? Sekarang masih hidup. Orang yang disumpahin itu. Ada yang tahu nggak? Tapi itunya udah habis. Ada yang tahu nggak? Saya kasih bocoran dikit. Beliau adalah presiden 2 Masjid Haramain. Siapa? Siapa Pak? Imam Sudais. Beliau adalah Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Orangnya sekarang umur 20 tahun itu sudah menjadi Imam Masjid Haramain. Itu atas doa dari orang tuanya, atas sumpah dari ibunya. Jadi kalau ibu nyumpahin anaknya yang baik-baik ya, tak sumpahin kamu wallahi jadi dokter gitu kan. Ya itu jangan jadi apa namanya gitu. Ya itu cara mendoakan anak kita. Karena apa? Doa ucapan orang tua itu tembus ke langit dan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa orang tua ibunya. Jadi ibu itu harus ini apa sabarnya itu harus langit gitu. Harus over lah sabarnya melihat anak kita lainnya. Doain aja dilus-lus nak. Semoga besar kamu menjadi orang yang soleh gitu kan. Kenapa? Tujuan kita punya anak itu bukan anak itu menjadi kaya apa-apa, tapi kita ajari tentang kebaikan, belajar Al-Quran yang pada saat kita nanti tiada itu bisa mendoakan orang tuanya. Karena 4 amalan yang tidak akan terputus kalau kita meninggal, salah satunya adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ya, itu adalah salah satu kenapa kita harus mendidik anak kita dengan ilmu agama. Jangan sampai kita hanya mengajarinya untuk mencari duit, terus kita harapannya ntar dia jadi dokter, dia jadi guru, atau jadi pabrik seperti saya gitu kan. Jangan seperti itu. Saya sekolah dulu dibesari oleh orang tua saya, kamu itu sekolah jangan untuk nyari kerja, tapi untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kamu. Itu orang tua saya. Dan
mertua saya tidak ngajarin. Nah, gih bapak, kamu gak usah ngajarin anakmu kerja, tapi ajarilah anakmu itu baca Quran, supaya kalau kamu mati nanti ada yang bacain Quran, ada yang meminta istighfar kepada kamu, ada yang mintakan ampun kamu pada saat sudah mati. Itu pentingnya punya anak. Karena apa? Diriwayatkan bahasanya bahwa ada seseorang yang pada saat di dunia di alam kubur itu diseca oleh malaikat, dicabut oleh malaikat, terus suatu saat dia nggak dicabut. Lalu dia tanya kepada malaikat, hei malaikat, kenapa aku nggak dicabut? Malaikat itu bengong, bukannya nggak dicabut itu kan enak gitu kan, kok malah nanya kenapa nggak dicabut? Lalu sang malaikat menjawab, mana mungkin aku mencabutmu sedangkan anakmu di dunia memintakan ampunan kepada Rabb-Nya atas kesalahanmu selama ini. Itu kita punya anak. Makanya anak itu diajari untuk baca Al-Quran, tentang ilmu agama, supaya nanti kalau kita sudah tiada, nanti anak-anak kita ini yang akan mendoakan kita semua. Terus selanjutnya ada satu cerita lagi nih, insya Allah nih, terkait dengan orang-orang yang sudah merasa dirinya tua. Ya, yang umur 40, 50, 60 kan sudah merasa tua. Di bawah itu ada seorang tua yang umurnya kurang lebih 70 tahun ya, 70 tahun. Itu dia sholat di belakang imam. Namanya imam di sana itu kan kalau sedang mimpin sholat itu kan bacaannya yang mungkin kalau bagi orang awam itu tidak tahu bacaannya. Ya, sebagai contoh, kalau saya baca surat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat apa, Bu? Surat apa? Surat apa, Pak? Ya, surat As-Saff. Ya, itu saya sengaja menghafal itu pada saat saya pergi haji, dan saat itu imamnya adalah Imam Khalid Al-Ghalibi yang baca itu sambil menangis. Lalu saya cari itu surat apa sih? Surat As-Saff. Saya menghafalkan itu hampir 1 bulan, dan alhamdulillah hafal. Saya juga pernah menghafalin surat Al-Waqiah lama bener, hampir 1 tahun saya menghafalin setiap hari. Saya ulang terus, itu baru hafal selama 1 tahun. Nah ini ada cerita di daerah Baghdad, ada seorang imam, bacanya kan pasti kalau sebagai orang awam kan nggak ada yang tahu dia baca apa gitu kan. Nah itu sebanyak sering 1 hari 1 kali dia baca sholat dia lupa, kemudian diingatkan oleh orang tuanya, si aki-aki umur 70 tahun, aki-aki ya, itu mengingatkan lagi sekali. Sang imam masih diam aja, lain waktu dia sama lupa lagi bacaannya. Seaki-aki ini ngingetin lagi gitu. Lain waktu gitu lagi, salah lagi. Si aki-aki ini mengingatkan kembali. Saking penasarannya, sang imam ini nanya, ya Syekh. Jadi Syekh itu panggilan bagi orang tua, orang yang kaya, dan juga orang yang berilmu. Salah satunya, kita itu termasuk yang mana bagi Syekh. Nah itu, ya Syekh, kamu hafid Al-Quran ya? Jawabannya sang orang tua ini, alhamdulillah ya Imam, ya Syekh.
kok kamu bisa umur 70 tahun ini bisa hafal Al-Quran? Ya, saya mulai menghafal Al-Quran itu umur 40 tahun. Itu semua atas doa dari ibu saya yang selalu mendoakan saya untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Jadi umur 60 tahun itu menghafal Al-Quran itu bisa. Jadi tidak ada kata terlambat ya Bapak-Bapak. Dikit-dikit lah, Bapak. Ya, dikit-dikit lah. Minimal dulu ya. Masa sih kita cuma sekedar apa namanya baca tadinya di imam di depan Asia itu anak kita gitu di keluarga kita harus bagaimana kuliah aja. Paling nggak kan harus ada variasi ya, kita bisa baca surah-surah yang lain ya. Itu umur 60 tahun mulai menghafal Al-Quran itu bisa. Itu bisa apalagi yang anak kecil ini. Kalau asal dia mau pasti bisa. Kita sebagai orang tua yang harus membimbing dan mengantarkannya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Tidak bisa panjang yang saya sampaikan karena memang saya ini bukan profesinya sebagai seorang mubalik, tapi hanya sekedar seorang kuli perusahaan pakai sama Pak Nunung ya. Semoga Allah meridhai pertemuan kita ini, semoga Allah memberikan kemudahan kepada apa yang kita lakukan ini, semoga Allah meridhai dan berkata kepada kita semua. Dan acara ini adalah halal bihalal, semoga yang ada di sini saling menghalalkan atas segala sesuatu yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Sebelum kita tutup, semoga acara itu berkah Allah Subhanahu wa taala dan tidak sia-sia kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Ustaz